Baca sejarah. Pada tahun 661 Masehi, setelah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Mekah ke Kufah, Irak, Khalifah Ali bin Abi Thalib kedatangan seorang tamu bernama Al-Jauta. Al-Jauta membawa kue manis sebagai tanda hormat kepada sang khalifah. Dalam pertemuan itu, keduanya berbincang akrab. Sebelum berpamitan, Al-Jauta memohon doa keberkahan dari Khalifah Ali. Dengan penuh kebijaksanaan, Khalifah Ali mendoakan agar keturunan Al-Jauta kelak menjadi sosok yang utama di zamannya. Doa tersebut terbukti dikabulkan. 38 tahun kemudian lahirlah seorang bayi bernama Nu'man bin Thabit yang di kemudian hari dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan semua ahli fikih tidak lebih dari hanya catatan kaki Imam Abu Hanifah. Bagaimana kelanjutan kisah sosok yang digambarkan oleh Syekh Abdurrahman memiliki paras tampan ini? Berikut 5 fakta Imam Abu Hanifah. Fakta 1. Memiliki 4.000 guru. Imam Abu Hanifah dibesarkan di lingkungan keluarga kaya yang berprofesi sebagai penjual kain sutra. Suatu hari, ketika beliau sedang berdagang, lewatlah seorang ulama besar bernama Imam Asy-Syafi'i. Melihat kejujuran Abu Hanifah dalam berniaga, Imam Asy-Syafi'i tersenyum dan berkata, "Wahai Nu'man, janganlah engkau habiskan sisa umurmu hanya untuk berdagang. Gunakanlah waktumu untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, karena itu lebih baik bagimu." Nasihat tersebut membekas di hati Abu Hanifah. Setelah menyerahkan urusan perniagaannya kepada pembantunya, beliau memutuskan untuk mendalami ilmu agama dan mulai berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Tidak berhenti di situ, Imam Abu Hanifah juga menimba ilmu dari berbagai ulama besar lainnya. Di antaranya Imam Hamad, Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Ja'far Asy-Shadiq, dan banyak lagi. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau memiliki sekitar 4.000 guru yang pernah membimbingnya dalam berbagai disiplin ilmu. Fakta 2. Hobi membuat fatwa yang berbeda dari kebanyakan ulama. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai salah satu ulama besar yang sering memiliki fatwa berbeda dengan mayoritas ulama di masanya. Salah satu perbedaan utama terletak pada metode beliau dalam menafsirkan hadis dan fikih. Dalam beberapa kasus, Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan ijtihad dibandingkan hanya berpegang pada hadis yang tidak kuat, terutama hadis ahad yang sanadnya tidak jelas. Pendekatan ini kerap membuat sebagian pihak menilai beliau kurang memahami hadis. Padahal menurut beberapa riwayat, Imam Abu Hanifah menghafal sekitar 7.000 hadis. Fokus beliau yang lebih besar pada ijtihad dan pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam dibandingkan sekedar meriwayatkan hadis secara langsung, berkaitan erat dengan latar belakang tempat beliau hidup. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, sebuah kota yang dikenal sebagai daerah multikultural sebagai beragam suku, agama, serta aktivitas. Perdagangan yang kompleks di sana. Keberadaan sahabat Nabi relatif sedikit dibandingkan dengan Madinah, tempat Imam Malik berkembang sebagai perbandingan. Madinah merupakan pusat penyebaran hadis, di mana banyak sahabat Nabi masih hidup dan meriwayatkan hadis secara langsung. Perbedaan lingkungan inilah yang mempengaruhi corak keilmuan masing-masing imam, termasuk pendekatan Imam Abu Hanifah dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Fakta 3. Dituduh bagian dari Syiah. Imam Abu Hanifah dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Ahlul Bait. Salah satu gurunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq, yang dalam keyakinan Syiah diakui sebagai salah satu dari 12 imam.
Sebagian pihak menilai kedekatan tersebut sebagai indikasi bahwa Imam Abu Hanifah berpihak pada Ahlul Bait, terutama karena kritiknya terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang saat itu berada di ambang perpecahan akibat perang saudara. Dalam konteks itu, Imam Abu Hanifah disebut lebih mendukung Zaid bin Ali Zainal Abidin, tokoh yang menjadi inspirasi Syiah Zaidiyah ketika ia memberontak terhadap kekhalifahan Bani Umayyah. Fakta 4. Menolak jabatan Qadhi atau Hakim Besar. Pada masa itu, banyak orang berlomba-lomba mendapatkan jabatan di pemerintahan. Salah satu jabatan yang paling bergengsi adalah Qadhi atau Hakim. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Imam Abu Hanifah. Ia menolak jabatan tersebut meskipun berkali-kali ditawarkan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Khalifah Ja'far al-Mansur yang baru saja menggantikan kakaknya sebagai khalifah kedua Bani Abbasiyah memahami betul pentingnya dukungan dari tokoh agama terkemuka seperti Imam Abu Hanifah. Dengan melibatkan Imam Abu Hanifah dalam pemerintahan, khalifah berharap dapat memperkuat legitimasi kekuasaannya. Oleh karena itu, ia berulang kali menawarkan jabatan Qadhi kepada Imam Abu Hanifah. Namun, tawaran tersebut tetap ditolak dengan tegas. Penolakan ini kelak membawa Imam Abu Hanifah ke dalam situasi sulit di kemudian hari. Meskipun pada saat itu, beliau sudah menyadari konsekuensinya. Berkat pengalamannya dihukum cambuk saat dia menolak menjadi Hakim Agung Irak di zaman Bani Umayyah. Fakta 5. Pernah dipenjara oleh pemerintahan Abbasiyah. Benar saja Imam Abu Hanifah akhirnya dipenjara oleh pemerintahan Abbasiyah karena menolak diangkat sebagai Qadhi. Selama dalam tahanan, beliau mengalami berbagai tekanan dan siksaan, tetapi tetap teguh pada prinsipnya dan menolak tunduk pada kehendak penguasa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di dalam penjara, beliau berkali-kali dipukuli oleh Al-Quju hingga luka-luka, bekas cambukan bekas di punggungnya. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa beliau dipaksa minum racun, serupa dengan kisah filosof besar dari Yunani Socrates. Namun, kebenaran detail ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Dari Imam Hanifah, kita bisa belajar di mana keyakinan sangat mahal harganya. Iming-iming kekuasaan hanya bersifat sementara, dan keyakinan akan kebenaran sangat mahal harganya. Karena kekuasaan bisa lebih mudah membuat orang terjerumus pada tindakan yang kurang baik. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.